Kemudian lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastambitunahu minhum. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Maka terkait faedah dari ayat ini disebutkan dalam Mausu'atut Tafsir Ad-Durar As-Saniyah, ar-ruju'u ila rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, yaitu mengembalikan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hidup. Jadi kalau seumpama ada berita, maka tanya kepada Rasulullah, Rasulullah apakah benar yang seperti ini dan seperti itu. Nah, kembalikan pada Rasul. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka dikembalikan kepada sunnah beliau. Wa ilal umara'i wal ulama, dan juga kepada ulil amr dan kepada para ulama. Fi nashril akhbari wa idha'atiha, dalam hal menyebarkan berita dan menyebar luaskannya. Jadi di sana ada orang-orang yang memang ahli, yang memang kompeten, yang berhak untuk menyampaikan berita, yang menjadi rujukan dalam kabar dan berita. Jadi tidak semua orang bisa dijadikan rujukan. Kalau dahulu masalah agama itu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkaitan dengan pemerintahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihad juga dikembalikan kepada beliau. Adapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka dikembalikan kepada sunnah beliau. Dan kalau ada kabar-kabar lain, maka dikembalikan kepada ahlinya. Misalkan sekarang ya, dalam perkara dunia itu dikembalikan kepada pemerintah. Misalkan ketika terjadi penyebaran wabah penyakit yang dikhawatirkan, maka nanti pemerintah akan menunjuk para ahli dari kalangan dokter, ahli kesehatan dan sebagainya. Kemudian pemerintah yang memberikan pengumuman. Nah, jadi ada pusat informasi. Kalau semua orang yang tidak kompeten ikut ngomong, ikut komen, wah nanti jadinya kacau balau. Jadinya orang-orang takut, jadinya orang-orang panik. Dan kalau permasalahannya adalah permasalahan agama, ya, maka bisa dikembalikan, maka dikembalikan kepada para ulama. Mereka lah yang berhak. Apalagi zaman ini banyak berita-berita yang simpang siur, berita-berita yang aneh. Ada kabar misalkan katanya Dajjal sudah muncul, katanya ya di sebelah sana. Ada yang mengatakan bahwasanya Ya'juj Ma'juj sudah keluar di negara bagian sana. Ada yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin di Indonesia sudah dikepung oleh orang kafir dari segala penjuru. Nah, misalkan lagi ada yang mengatakan masa depan akan suram dan sebagainya. Namun ternyata setelah ditanyakan kepada para ulama yang memang kompeten dalam ilmu agama, ternyata kabar tersebut tidaklah benar. Ya. Nah, kapan kita mengetahui kabar tidak benar? Ya kalau kita tabayun kepada para ulama. Banyak sekali orang itu yang mudah komentar dalam masalah fitnah ya yang terjadi di berbagai negeri. Padahal para ulama yang lebih tahu.
Jadi kita meyakini adanya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj. Tapi kalau kabar bahwasanya sekarang Dajjal sudah keluar, Dajjal sudah muncul, Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Nah itu kan, namun setelah dicek ternyata kabarnya tidak betul. Belum muncul dan belum keluar. Lah wong Nabi Isa alaihissalam saja belum turun, bagaimana kok sudah Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Nah intinya banyak sekali kabar-kabar tidak jelas yang berseliweran di sekitar kita. Maka kita jangan sampai mudah terpengaruh. Kita harus cek dan recheck kembali, mencari kebenarannya. Apalagi kalau hal itu berkaitan dengan agama, dengan tata cara ibadah. Ya, demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, maka silakan disampaikan pada tanya jawab besok. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.